Telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kami bagi kepadamu. Nah, pertanyaannya Pak, Itu kan Nathan yang ngomong untuk memperingati si Daud ini. ya, Nathan menyampaikan firman Tuhan bukan? Iya. Terus yang mengatakan akulah yang telah memberikan istri-istri Tuhanmu itu Nathan atau Tuhan? Firman Tuhan melalui si Nathan. Terus yang mengatakan akulah yang telah menjadikan engkau, melepaskan engkau dari tangan Saul, telah kuberikan isi rumah Tuanmu dan istri-istri Tuanmu ke pangkuanmu. Aku di situ siapa, Pak? Aku kan si Nathan bawa firman Tuhan nih, berarti kan perkataan Tuhan yang dia bawa. Maka aku itu siapa, Pak? Merujuk kepada siapa? Emang agak sulit sih Pak ya, karena secara naluriah nggak mungkin Tuhan ngambil bini orang. Memang saya juga, makanya saya nggak percaya kitab Bapak ini sebagai firman Tuhan. Masa Tuhan ngambil bini orang? Yang bener aja poligami lah gitu. Kan nggak mungkin gitu. Makanya Pak, kami percaya kepada Nabi Muhammad yang mengatakan ini kitab sudah bercampur dengan catatan karangan manusia yang memfitnah para nabi Pak. Diberikan Tuhan bini orang. Kalau Uni bilang fitnah gitu kan, artinya nggak asli lagi lah. Banyak yang Oh jelas banyak yang palsu, ada yang palsu Pak. Dan itu bukan kata saya. Ada dongengnya di situ, ada kata-kata manusia yang tidak jelas siapa, dan bahkan ada ayat sisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita akan bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen di Rombang Datuk. Bagaimana berjalannya diskusi dan debat ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Suci. Kok dibilang manusia setan Longinus? Jahat kali. Aduh, bertentangan banget sama gereja Katolik opung ini loh. Mana yang betul ini? Longinus ini manusia setan atau manusia suci? Nih, Santo Longinus adalah perwira yang menusuk lambung Tuhan. Waduh, ini hebat nih, manusia terhebat sepanjang dunia.
Ya, hanya dialah satu-satunya. Kalau Yudas bisa menjual Yesus, kalau ini ada berapa tokoh yang hebat di seluruh alam semesta. Yang pertama adalah yang berani menjual Tuhan, yaitu Yudas. Yang kedua adalah yang menusuk lambung Yesus yang bernama Santo Longinus, yang sekarang gelarnya adalah orang suci. Dia menusuk lambung Tuhan kita saat dia tergantung di kayu salib. Santo Longinus yang hampir buta disembuhkan ketika sebagian darahnya jatuh ke matanya. Tuh jadi santo loh dia loh. Jadi beruntunglah kalian ya, berterima kasihlah kalian kepada si Santo Longinus ini. Gara-gara dia Tuhan kalian bisa melakukan misi penyelamatan buat para penjahat dan menghabisi nyawanya sendiri. Gitu. Belajar yang banyak dong teman-teman Kristen. Masa sama Uniriva bisa kalah? Di ayat mana? Kok di ayat itu sejarah tahu Tante Mauli. Longinus itu orang yang menusuk lambung Yesus, menombak Yesus cerot sampai keluar darahnya cur. Nah, dia itu bergelar santo di Katolik. Gimana sih? Gitu. Ya, buat yang Kokos selamat sore. Siapa Kokos? Kokos selamat sore. Siang-siang Kristen ya? sore. Kristen ya, Kristen. Oke, silakan. Yuk. Silakan. Ada yang Ada sih. mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Aku yang kulihat di sini pengikut Uni kayaknya sini rata-rata Muslim banyak ini yang nontonnya. Iyalah, karena kan saya Muslim. Saya adalah orang Muslim yang mengcounter, menjawab, meluruskan pandangan yang keliru, tuduhan dari orang non-Muslim yang spesifiknya kebanyakan orang Kristen. Yang paling banyak mengkritisi itu adalah Kristen, paling banyak menghujat itu Kristen. Saya menghadapi mereka sampai detik-detik, sampai saya dipanggil Allah nanti, saya harus meluruskan terus gitu. Tapi komen-komen pengikut Uni ini kok banyak enggak ini ya? Ya namanya manusia ya Pak. Saya nggak bisa meluruskan bibir orang lain, tapi saya bisa menjaga bibir saya. Tugas saya bukan meluruskan netizen, karena mereka itu sudah tahu apa yang mereka lakukan akan dipertanggungjawabkan nanti. Dan Bapak coba lihat deh di komalnya Kristen, lebih keji Pak. Kalau mereka itu membuat komentar-komentar yang terkadang memang fakta, ya. Nih, contoh tuh, Bapak baca tuh Mahon tuh, Muhammad Cipok lidah pria tuh. Itu Pak, jadi jangan Bapak menghakimi dari sisi Islam aja. Dari Kristen lebih keji Pak. Mereka akan menyerang Nabi Muhammad. Kalau kami jelas Pak di Al-Quran, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan menghujat sembahan orang lain. Ada nggak di dalam kitab Bapak melarang menghujat Nabi orang lain? Nggak ada kan? Perhatikan tuh orang Kristen tuh. Kata-katanya Pak luar biasa, nggak pernah kenal Nabi Muhammad, tidak pernah melihat Nabi Muhammad, benci banget Pak sama Nabi Muhammad. Gimana coba orang-orang seperti itu yang belum pernah ketemu Nabi Muhammad aja benci, gimana mau mengasihi orang yang mengikuti Nabi Muhammad Pak? Pak, secara psikologis kita tahu ya Pak, kalau orang sudah benci kepada siapa pemimpin, maka apakah iya dia akan menyayangi orang yang mengikuti pemimpin tersebut? Aduh, secara sejarah dan secara pengalaman saya sudah menghadapi sih Pak. Nah, jangan menghakimi personal dan perilaku juga Pak. Kita di sini mempelajari tentang ajaran gitu. Silakan Pak Kokos. Mending tanya tentang ajaran saya aja. Atau Bapak mau tanya tentang ajaran Kristen yang saya ketahui? Saya lebih senang tuh berbagi wawasan. Karena biasanya pengetahuan saya tentang Kristen ternyata nggak dimiliki oleh orang Kristen. Iya. Soalnya juga aku kan orang awam. Aku ilmuku tentang agama masih kurang lah. Nah makanya, ayo Pak saya bantuin Bapak belajar. Bapak mau tahu tentang apa? Bapak mau tahu tentang kekristenan, sejarah kekristenan. Bapak mau tahu tentang isi-isi Bible Bapak yang tidak pernah dibawa sama pendeta. Bapak tahu tidak esensi Tuhan Bani Israel dengan Tuhan Bapak itu berbeda? Harus dipahami itu Pak. Masa sayang kali loh Bapak hidup di dunia agama-agama Bapak, ternyata Bapak nggak pernah tahu isi kitab Bapak. Bapak tahu tidak kalau Tuhan Bapak itu pernah ngambil bini orang? Bapak tahu nggak kalau Tuhan Bapak pernah minta upeti perawan? Bapak tahu nggak kalau Tuhan Bapak itu pernah menyuruh untuk menghabisi anak-anak kecil? Bapak tahu nggak kalau Tuhan Bapak itu pernah dinasehati sama Musa?
berubah pikiran gara-gara dinasehatin sama Musa. Kan nggak tahu, kalau kalian nggak tahu hal seperti itu, ya Coba maksudnya coba kalian. mana ada buktinya. Oke, yang mana dulu nih satu-satu ngambil bini orang yang dinasihati Musa. Hmm. Oke, yang ngambil bini orang ya. Berantem sama Yakub juga ada loh Tuhan Bapak. Yang mengambil bini orang Bapak buka di 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Saya kan Bapak buka dan Bapak baca. Nanti Bapak tahu ke saya siapa yang ngambil bini orang di situ. Bapak kan ada Bible ya. Ketika membawa data-data yang perlu ditanya, orang Kristen semuanya marah. Kenapa ya? Karena memang ini nggak pernah dibawa sama pendeta. Gitu. Bapak baca 2 Samuel dan Bapak nanti saya tunjukin kalau Yesus itu dari sperma, bukan dari Roh Kudus ya. Enak loh sama saya loh, jadi tahu apa-apa yang tidak pernah kalian pelajari di Bible itu loh. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8 Bapak. Mungkin orang Kristen semua rata-rata terguncang ya pertama sekali, tapi ketika baca Bible nggak bisa membantah loh, memang ada ternyata. Nah, karena ada akhirnya saya yang dihujat. Dasar siripa, mulutnya kayak iblis. Lah, saya kan cuma ngasih tahu. Salahkah saya ketika saya rajin membaca Bible? Nih, 2 Samuel pasal 12 nomor 7. Saya bacakan ya Pak Kokos. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. 2 Samuel. Akulah yang Udah Samuel berapa ini? pasal 12 nomor 7 dan 8. 2 Samuel ya. Buat orang Kristen lainnya boleh naik ke atas diskusi sama saya, nggak usah kejang tantrum lah. 2 ngapain. Samuel ayat Pasal 12 Bapak nomor 7 dan 8. nomor Lucy 7. dibaca baik-baik loh Lucy. Kamu Kristen ya Lucy ya? Lucy, kamu baca baik-baik. Di situ Tuhanmu ya itu mengambil bini orang, memberikannya bini orang itu kepada nabi. Jadi kalau kamu bilang ajaran poligami nggak ada di Kristen, ada. Justru Tuhan sendiri yang mengizinkan orang poligami ada dalam kitab kalian. Bahkan cara loh, Lucy kok ngarang, baca dulu Lucy baru tuduh saya ngarang. Dia orang Kristen jangan gitu. Jangan ketika dikasih data nggak dibaca langsung nuduh orang ngarang. Buktikan dulu. Baca dulu baik-baik sayang. Kalau sudah terbantahkan ternyata saya salah, baru laporkan ke polisi. Ya udah Lucy naik dulu lah. Saya undang Lucy ke sini. Fitnah itu apa sih? Buktikan saya memfitnah ya Lucy. Kalau kamu tidak bisa buktikan saya memfitnah, kamu yang telah memfitnah saya. Masa saya baca Bible saya dituduh memfitnah? Baca dulu dong 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8 Lucy sayang. Kenapa sih gara-gara saya senang baca Bible saya dimusuhi sama orang Kristen? Padahal kan kalian senang kan kalau Bible dibaca sama orang di luar Kristen. Dulu aja pengen banget menerjemahkan Bible ke bahasa Minang. Kami melarang, kami dibilang anti toleransi. Sekarang orang Minang sendiri baca Bible, terus ngasih tahu ayat-ayatnya ke hadapan publik, malah tidak disukai. Apa sih maunya kamu? Itu Bible loh Lucy. Udah Pak, silakan dibaca Pak. 2 Samuel berapa tadi nih? 2 Samuel 12 Pasal ya? 12 Bapak nomor 7 dan 8. Aduh. Ini ya, kemudian berkata Nathan gitu ya. Ya, silakan dibaca Pak. Pertanyaannya siapa yang ngambil bini orang di situ ya? Bapak jawab sendiri. Silakan Pak, saya dengarkan kejujuran Bapak. Baca quote aja nggak apa-apa Pak, biar kita semua mendengarkan firman Tuhan yang mulia itu kan. Firman Tuhan itu harus dibacakan berkali-kali harusnya. Itu kan firman Tuhan, harusnya bangga. Begini, nomor ayat 12. 7 dan 8 ini ya. Iya, baca dulu. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menyuruh engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu bagi kepadamu. Nah, pertanyaannya Pak, itu kan Nathan yang ngomong untuk memperingati si Daud ini. ya, Nathan menyampaikan firman Tuhan bukan? Iya.
Terus yang mengatakan akulah yang telah memberikan istri-istri Tuhanmu itu Nathan atau Tuhan? Aku di situ. Ya Nathan lah, kan di sini. Oh berarti kan itu firman Nathan, bukan firman Nathan Tuhan berarti. memperingatkan Daud. Pertanyaannya bukan Nathan, itu, Pak. Pertanyaannya dia- bukan kenapa si memperingatkan Nathan. si Daud supaya Bukan itu tidak pertanyaannya, mengambil Pak. gitu loh. Pak, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya yang ngambil bini orang siapa? Si Daud. Oke, saya bacakan kembali ya. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu, memberikannya kepada orang. Ini yang selanjutnya nih. Ini Tuhan lagi yang berfirman. Udah 78 nih, sorry. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan. Ya. Allah Israel, titik 2. Iya. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu. Aku di situ siapa, Pak? Huruf besar loh, Pak, setahu saya tuh. Aku. Nathan. Host, Iya, si Nathan. Oh, berarti ini firman Nathan, teman-teman. Teman-teman, perhatikan ya, menurut Pak Kokos, ini bukan firman Tuhan. Coret dong firman Tuhannya tuh. Bohong ini berarti. Itu firman Nathan, teman-teman. Si Nathan yang berfirman. Ternyata di situ Tuhannya adalah Nathan. Begitu. Begitu ya, Pak ya? Firman Tuhan melalui si Nathan. Terus dia mengatakan, akulah yang telah menjadikan engkau, melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu dan istri-istri tuanmu ke pangkuanmu. Aku di situ siapa, Pak? Aku kan si Nathan bawa firman Tuhan nih. Berarti kan perkataan Tuhan yang dia bawa. Maka aku itu siapa, Pak? Merujuk kepada siapa? host, izin host, mau tanya. Sabar dong Rio tambah ya. Saya lagi ngomong sama Pak Kokos nih. Emang agak sulit sih Pak ya, karena secara naluriah nggak mungkin Tuhan ngambil bini orang. Memang saya juga, makanya saya nggak percaya kitab Bapak ini sebagai firman Tuhan. Masa Tuhan ngambil bini orang? Yang bener aja poligami lah gitu. Kan nggak mungkin gitu. Makanya Pak, kami percaya kepada Nabi Muhammad yang mengatakan ini kitab sudah bercampur dengan catatan karangan manusia yang memfitnah para nabi, Pak. Jangankan memfitnah para nabi, Pak, orang Yahudi itu gemar menghabisi nyawanya para nabi loh, Pak. Apalagi memfitnah, Pak. Menghabisi nyawa mereka aja mereka mampu, apalagi cuma memfitnah doang. Makanya saya bilang ini kitab yang penuh dengan fitnah terhadap para nabi. Jadi Masa Daud dipitnah ngambil diberikan Tuhan bini orang? kalau Uni bilang fitnah gitu kan, artinya nggak asli lagi lah. Banyak yang di Oh jelas, jelas banyak yang palsu, ada yang palsu Pak. Nah itu bukan kata saya. Ada dongengnya di situ, ada kata-kata manusia yang tidak jelas siapa, dan bahkan ada ayat sisipan. Saya bisa buktikan. Nah, tapi kita bahas dulu Pak 2 Samuel pasal 12 nomor 78 ini. Saya mau kejujuran Bapak, bukan kepintaran Bapak. Buat apa Bapak pintar tapi nggak jujur? Mending Bapak nggak ngerti apa-apa, lebih baik jujur. Saya ulangi sekali lagi terakhir, memang agak sulit menjawab ini dengan jujur ya. Siapakah yang mengambil istri orang di situ Pak? Ku itu merujuk kepada siapa? si Daud. Oh berarti yang berfirman Daud sekarang. Telahku yang berkata kepada Daud si Nathan membawa firman Tuhan yang mengatakan bahwa aku telah memberikan padamu. Ternyata si Daud. Dia yang mana yang betul nih Pak? Aku pusing nih. Ini Bapak baca dia. Pak, emang agak berat ya Pak. Gini loh nih. Ya jelaskan nanti. Tapi sebelumnya kita baca dulu. Saya nggak suka merubah firman Tuhan Pak. Iya. Kata dalam menghargai firman orang. Nah, Iya, Uni. beginilah. Bentar dulu Pak. Beginilah dengar dulu. firman Tuhan. Allah, bentar Ya. dulu. Ini kita lagi baca firman Tuhan nih. Maksudnya, Uni, Beginilah firman Tuhan. Biar lebih Tunggu dulu, jelas Pak. Uni. Dibaca dulu mulai Iya. dari ayat 1 Uni. Jangan ngambil Oh, yang saya tahu. kedua. Pak, saya jangankan membaca Pak satu perikop saat dalam kitab Samuel ini saya baca dan saya tahu ini Nathan memperingatkan Daud, Pak. Nathan di sini memperingatkan Daud tapi disuruh Tuhan. Dia memperingatkan Daud karena dia membawa firman Tuhan. Ya. Nah, di sini dikatakan sama Nathan, kecuali Bapak bilang Nathan penipu di sini, bahwa Nathan itu tidak membawa firman Tuhan tapi membawa firmannya sendiri. Tapi si Nathan mengklaim bahwa itu firman Tuhan. Enggak apa-apa. Beginilah firman Tuhan. Ini kan beginilah firman Tuhan. Allah Israel titik 2. Nah, apa firmannya? Akulah yang mengurapi engkau. Ini aku di sini siapa, Pak? Halo, Nathan atau Tuhan?
itu. Ya mungkin. Yang lain diam dulu. Tuhan atau Nathan ini Pak, yang aku besar ini Pak? Siapa, Bu? Nathan. Berarti si Nathan berbohong ya. Dia bilang firman Tuhan padahal firman dia ya. Nggak apa-apa, saya nih orang Islam ini asik loh Pak. Bapak mau jawab apa, kita mah terima-terima aja. Kita mah terima-terima aja gitu loh, nggak masalah. Itu firman siapa? Atau jangan-jangan firman iblis mau bilang begitu. Makanya ada Marsion Pak, Marsionisme. Itu adalah aliran. Sebentar dulu lah Victa. Saya lagi ngobrol sama Kokos. Jangan kayak gitu. Diizinkan di Komal Islam malah semena-mena. Jangan kayak penjajah. Kita lagi asik ngobrol sama Bang Kokos, kamu motong-motong. Nanti kamu kan dapat giliran. Tapi Umi lah, Nggak boleh gitu. Nah, kita mau jelaskan. Kenapa begitu? Ya kan belum saya izinkan. Kalian bilang dulu sama Kokos, izin Kokos saya Ya, jelasin dong gitu. Makanya Kenapa begini, sih pada ganggu? saya aja yang Umi jelaskan bicara ke Pak terus, kita Kokos. kapan bicaranya? Loh, Kapan Anda kan bicaranya? tamu di sini. Anda kan tamu. Masa Anda diberikan hak suka-suka di sini? Tamu tapi itu kalau hargai mau yang cerita punya. sampai 2-3 Ya turun jam, lah. Ya waktu kalau nggak suka habis. turun dong. Ya turun lah, saya sama Kokos lagi ngobrol kok, gangguin orang lagi ngobrol sama Kokos kamu. Si Kokosnya asik-asik aja. Victa, kamu minta izin dulu sama Kokos, hargai si Kokos dong, seolah-olah kamu menganggap Kokosnya nggak tahu apa-apa. Merendahkan saudara Makanya Kristen sendiri loh di sini. Saya mau minta izin sama Kokos dulu, Pak Kokos. Ya ya. Ya susah mau berdebat sama orang yang nggak ngerti. Turun Ini aja, orang malah turun aja. sosokan. Orang lagi ngomong sama Kokos malah menghasut si Kokos supaya kabur dari sini, mempermalukan Kristen kamu ini. Kupikir kamu mau membantu Kokos menjawab. Kenapa? Kamu malu ya si Kokos diskusi sama saya? Aneh kamu ini. Orang lagi, nih ceritanya kayak gini nih. Kita lagi di rumah saya nih. Si Kokos lagi bertamu ke rumah saya. Saya lagi ngobrol sama dia, ngobrolin orang lain. Lah kau entah siapa-siapa, kau yang marah. Aneh. Saya lagi ngobrol sama Kokos, Kokosnya aja nggak masalah. Giliran saya bertanya baik-baik dibilang pemutar balik fakta. Emang kalian tuh emang sama ke orang Farisi ya? Yesus yang menyampaikan kabar benar ditombak. Kalian lah tuh. Giliran saya bertanya sesuatu yang jelas di kitab kalian, terus kalian nggak mampu menjawab, dibilang saya memutar balikan fakta. Aneh kalian ini. Pantesan kalian tuh terkutuk loh, kata Yesus. Kata Yesus itu, loh betul, ular beludak itu terkutuk. Ular beludak itu adalah orang-orang yang masuk neraka. Ular beludak itu apa sih? Orang yang bicara tuh berbelit-belit lidahnya. Ditambah jangan banyak ketawa dong, kita lagi diskusi di sini. Kita lagi bukan bikin ketoprak humor ya, kita lagi diskusi. Kalau tidak mampu menjawab gak usah banyak ketawa, karena saya lagi butuh ilmu, bukan lagi butuh ketawa-ketawaan orang. Buat apa sih ketawa? Ngetawain diri sendiri juga nanti ya. Gitu ya teman-teman ya. Pak Kokos silakan dipelajari lagi kitabnya. Pak, yang lain lagi deh. Kalau Tuhan menasehati Musa lalu berubah pikiran, Bapak tahu nggak ayat itu? Enggak, belum pernah dengar. Oke, Bapak baca Keluaran pasal 32. Apa? Asik kan sama saya dapat informasi baru kan tentang Bible yang nggak pernah Bapak baca selama ini. Keluaran pasal 32 Bapak baca. Bapak baca Keluaran pasal 32. Kristen yang lain kenapa kejang-kejang sih Pak? Kita ngobrol asik kok. Kita nggak lagi menghujat, kita lagi santai. Kenapa orang Kristen lagi kejang-kejang ya Pak ya? Aneh ya. Kalian tahu nggak sih kayak di zaman kegelapan dulu, di mana ilmu pengetahuan itu orang yang kritis itu dihabisi nyawanya loh. Itu dulu inkuisisi begitu. Orang yang berbeda doktrin dihabisi nyawanya. Kalian kayaknya bakalan calon-calon inkuisitor deh. Untung kalian tinggal di Indonesia. Untung kami tinggal di Indonesia. Kalau kami tinggal di mayoritas kalian, kayaknya aku udah diinkuisisi kayaknya, udah dihabisi nyawanya. Keluaran berapa Oke. tadi nih? Itu Pak Kokos, Keluaran pasal 32. Jadi di sini 32 ya. iya. Baca dari nomor 9 Pak. Saya bacakan nih. Keluaran 32. Bahkan Musa nyuruh-nyuruh Tuhan di sini loh. Nih. Lagi firman Tuhan kepada Musa. Tuhan lagi berfirman nih sama Musa nih. Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah satu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Ini Tuhan udah punya rencana nih Pak, mau membinasakan manusia karena gara-gara si Harun di dalam kitab Bapak, Nabi Harun dituduh membuat patung sapi dan disembah sama orang Israel. Jadi Tuhan marah dong karena menyembah kepada kepada berhala. Nah, jadi Tuhan punya rencana nih, marah murka nih Tuhan nih. Ya ngobrol lah sama Musa, Tuhan Bapak, ceritalah sama Musa.
telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan memisahkan mereka. Tapi engkau kubuat menjadi bangsa yang besar. Nah, disinilah Musa mulai menasehati Tuhan nih di ayat ke-11-nya. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Tuhan Bapak ditenangin sama Musa, Pak. Hatinya yang keras itu dilunakin, Pak. Pokoknya Musa the best banget dia jadi penasehat Tuhan, ya. Kata Musa begini, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dan kekuatan yang besar dari tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu. Diperintahkan Musa langsung dinasihatin tuh. Nasihatnya apa? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah. Disuruh nyesel Tuhan, Pak, sama Musa, Pak. Dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingat kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak seperti di bintang di langit dan di seluruh negeri. Yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya kepada keturunanmu. Gara-gara Musa, Pak, nasihatin Tuhan Bapak, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa. Tuh kan berubah pikiran Tuhan Bapak dinasihatin Musa. Tadinya mau menghancurkan orang Israel, gara-gara nasihat Musa nggak jadi. Gimana dong? Masa Tuhan dinasihatin sama manusia sih, Pak? Nggak teguh pendirian, mau menghabisi nggak jadi gara-gara nasihat Musa. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau Bapak ditanyakan ayat ini kepada orang Islam, orang Islam akan mampu menjawab jawaban tanpa merendahkan Tuhan. Kenapa? Karena cerita semisal ini kami juga miliki, tapi dengan cara yang berbeda, seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, bahwa rata-rata Nabi itu bukan menasehati tapi memohon kepada Tuhan. Tapi diksi yang dituliskan dalam kitab Bapak itu terlihat seperti Musa menasehati Tuhan Bapak. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kata Allah, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang telah menulis kitab dengan tangannya lalu berkata ini dari Tuhan. Gara-gara terjemahan bisa terjadi kesalahpahaman, makanya terjadi revisi terjemahan berkali-kali. Itulah kenapa banyak kesalahpahaman di kitab Bapak. Jangankan terjemahan, teks asli pun telah berubah-ubah. Itulah kenapa kitab Bapak kami umat Islam katakan tidak layak dikatakan suci karena telah terdistorsi. Belum lagi kalau Bapak baca di ayat selanjutnya, Tuhan Bapak memerintahkan untuk menghabisi anak-anak kecil yang tidak berdosa, menyuruh nabinya melakukan hubungan persundalan. Bapak tahu nggak Hosea disuruh menghasilkan anak-anak sundal, menyuruh Yesaya gak pakai baju selama 4 tahun, dan mengumpamakan persundalan orang-orang Mesir dengan hubungan tutorial, hubungan ihi-ihi sikidi papap. Astagfirullahaladzim. Nah, itu kenapa kami selama ini kami tidak perlu menghujat kitab Bapak, tapi kami hanya menolak kitab Bapak dengan alasan-alasan yang jelas. Bahkan Bapak saudaraku yang terhormat Pak Kokos, bukan hanya kalangan Islam saja, bahkan di luar negeri sana Bible itu di-ban, Pak. Tidak diizinkan beredar karena isinya dianggap memiliki konten vulgar dan juga konten kekerasan. Ya. Mari kita lihat bagaimana kemudian ini orang-orang yang udah sadar nih karena mereka baca, ya. Nih. Jadi orang-orang yang mayoritasnya agama mayoritas orang-orang yang beragama Kristen, bahkan nih berita nih. Ini terjadi, Pak. Ini bukan yang larang, ini bukan orang Islam ya. Dianggap vulgar dan berisi kekerasan, sekolah Amerika Serikat haramkan Bible. Al-Quran ada tidak? Alasan Al-Quran dilarang dikarenakan isinya mengandung konten kekerasan. Ada nggak? Sepanjang sejarah. Justru semakin dikaji, semakin banyak karya ilmiah yang membuktikan, memvalidasi kebenaran Al-Quran. Coba tunjukkan ayat di Al-Quran yang membuat manusia birahi. Tidak ada. Tapi kalau saya tanya, ini lagi bulan Ramadan nih, saya lagi puasa nih. Kalau saya baca kitab Bapak, birahi Pak saya, Pak.
birahi saya. Gimana nggak birahi coba? Kok Di jadi situ birahi? dikabarkan Pak, ada kelamin pria sebesar punya keledai, pancaran maninya kayak kuda. Coba aja Bapak bacakan ke istri Bapak. Yeskiel 23 nomor 22. Nomor 20. Lala baby, astagfirullah, lagi puasa ya Pak. Gitu Pak, itulah kenapa kami umat Islam ini tidak menerima kitab Bapak. Bukan kami merendahkan kalian, tidak. Tapi kami tidak terima Al-Quran itu disandingkan dengan Bible. Itu seperti merendahkan Al-Quran sendiri. Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak bercampur, ya. Sementara kitab Bapak bercampur perkataan manusia, ya. Gitu. Mungkin begitu Pak Kokus. Mohon maaf kalau hal ini menyakitkan Bapak, tapi saya hanya menyampaikan apa yang telah saya pelajari. Mungkin Bapak kecewa, marah kepada saya, menganggap saya adalah orang yang menyerang agama Kan aku Bapak. marah. Soalnya yang nulis Al-Quran pertama pun saya nggak tahu kan. Yang menulis Al-Quran pertama kali tahu Pak. Kalau yang menulis Alkitab yang pertama sekali, memang Bible pertama sekali, memang nggak ada yang tahu. Ridu di mute dulu ya Pak Ridu. Tapi kalau yang menuliskan Al-Quran pertama kali ada Pak, namanya kami kenal. Karena Rasulullah SAW itu punya penulis wahyu. Waktu Nabi Muhammad hidup, dia sudah memilih beberapa orang jadi penulis wahyu. Nama salah satu yang Aku sangat paham lah, sangat. Soalnya Uni juga bicaranya secara data kan. Aku masuk di logika aku lah, masuk di akal gitu kan. Tapi yang kulihat di sini Uni, kenapa di Indonesia ini banyak kali umat Muslim di Iya. luar logika gitu loh. Iya ya. Contohnya? Aku mohon maaf lah Uni Nggak ya, apa-apa. soalnya Ini kita bicara yang personal ya yang- Pak. Ya, Iya, saya akan yang menjelaskan ke aku Bapak lihat, nanti. yang Tapi saya suka aku belajar lihat. psikologi soalnya. Saya suka belajar. Jadi kalau masalah Yang- psikologi ini saya suka. Lanjut. Kalau untuk menunjukkan, kalau datanya sekarang memang nggak ada, tapi aku sering lihat itu kayak di TikTok, Facebook gitu kan, di luar logika loh nih. Contohnya apa? Contohnya ada itu dulu lewat di berandaku kayak Mungkin saya jawab gini aja deh Pak ya. Pak, bentar-bentar gini minum aja. kencing unta gitu. Oh, minum kencing onta, baik. Pak, Ah. tidak ada satupun ayat, satupun hadis yang mewajibkan kami minum kencing onta. Tetapi ada riwayat yang menjelaskan bahwa air kencing onta itu dulu dijadikan bahan pengobatan. Dan asal Bapak tahu secara sejarah, uroterapi, meminum kencing itu bahkan dilakukan oleh banyak peradaban. Yang lebih parahnya, kalau Nabi Muhammad mengizinkan orang mengambil obat dari kencing onta, justru nenek moyangnya orang Kristen, Romawi, Yahudi, Yunani menjadikan kencing manusia sebagai obat. Ya, Bapak coba cross check jurnal uroterapi. Ya. Ini Pak, buat obat Pak. Nah, nggak ada perintah. Nah, dan lagi pula Bapak sebagai orang Kristen itu lucu kalau mengkritisi kami membolehkan minum kencing onta. Karena kan di ajaran Bapak tidak dilarang minum kencing apapun. Kalau kami ada Pak, diperintahkan makanlah makanan halalan toyiban. Makanan Pak yang boleh kami makan. Dan kami diharamkan memakan makanan yang menjijikkan. Itu kaidah fikih kami ada tuh, ya. Nah, lalu segala sesuatu yang tidak dilarang artinya boleh. Tapi menurut aturan yang diperintahkan. Itu kami, makanya kami nggak makan lintah Pak. Nah, kami ada aturan Pak masalah makan memakan. Kami penting, Islam itu sangat teliti sekali Pak masalah makan memakan Pak. Bahkan Bapak kalau makan nasi semejikom juga haram Pak. Karena berbuat zalim terhadap diri sendiri juga nggak boleh. Nah, Pak, saya izin dulu ya. Saya keluar dulu dari obrolan Bapak. Saya mau membuktikan apa perkataan saya tadi. Ketika ada umat Kristen yang berkata-kata tanpa data, di sini akan saya akan malu sekeluarga dan segereja. Contoh ini. Henny of Ministries. Dongeng karang-karang omonganmu Rifa. Sungguh disayangkan seorang mahasiswi ternyata ada juga yang botol. Oke, dikatai botol sama orang yang lebih botol dari saya itu tidak masalah. Tapi karena kamu mengingatkan saya tentang dongeng, ini materi kesukaan saya.
Misteri, Henny, hati-hati pegangan yang kuat. Saya akan tunjukkan kepada kamu kitab mana yang bercampur dengan dongeng. Ya, pegangan yang kuat, jangan nangis, jangan mencret, jangan ngadu sama pendeta. Kalau perlu ngadunya sama Tuhanmu aja, berdoa saja. Ya, kenapa? Memang kalau kamu diajarkan kalau apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Saya lagi nggak nampar nih, saya lagi membalikan tamparan kamu ke saya. Nah, maaf ya Pak Kokos, kita ajari dulu orang Kristen beradab di sini karena saya mau ngasih tahu kalau menyerang gitu tuh cuma mempermalukan mereka sendiri. Mari kita lihat ajaran dongeng. Baik, tolong ya kalian itu buka ini nih. Ini lembaga Alkitab Sabda nih. Ini lembaga yang sangat jelas ya. Ini lembaga, lihat perhatikan. Yayasan Lembaga Sabda YLSA. Dongeng. Tadi bahas dongeng, ini kita ambil kata-kata dari studi kamus dongeng. Perhatikan baik-baik saudaraku Henny, mana yang dongeng ya. Jadi cerita Yotam tentang pohon raja dalam kitab Hakim pasal 9 nomor 7 dan cerita Yoas tentang rumput duri dan pohon ara 2 Raja 14:9 dapat disebut dongeng. Tuh kitab Anda ada dongeng di dalamnya. Itu satu data. Yang kedua, tahu nggak kamu Henny? Di sini 1 Korintus ini adalah perkataan dari Paulus. Apa yang dijelaskan oleh pentafsir kitab ND di sini Henny? Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu tuh ya sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Tuh, ini sama orang Yahudi nih, kalian berhadapan sama orang Yahudi, kalian bilang kitabnya Yahudi penuh dengan dongeng tuh. Padahal si Timotius mengajarkan tetapi jauhilah tahayul dan dongeng. Tapi Paulus justru mengajarkan dongeng yang konon katanya merujuk kepada katanya dongeng menurut orang Yahudi. Nah, jadi kalau kalian bilang Al-Quran dongeng, justru saya bisa buktikan kalian sendiri skolarnya mengakui Paulus mengajarkan dongeng. Kan saya sudah bilang, saya di sini menjawab agama saya. Ketika kalian melemparkan lemparan tak berdasar, segereja kalian malu. Jangan ngadu sama pendeta kalian nanti. Ngadu sama Tuhan kalian kalau perlu. Kenapa? Saya ini adalah tipikal orang yang akan menunjukkan ketika orang nuduh-nuduh, saya balikin. Kok nuduh gue? Lu yang kayak gitu. Kenapa? Supaya sadar kalian. Nah, begitu. Sekarang Pak Kokos, di sini ada orang Yahudi nih Pak Kokos. Bapak Kokos boleh nanya sama orang Yahudi tentang kitab mereka. Kenapa? Karena kitab Bapak Kokos itu adalah kitab orang Yahudi yang diterjemahkan sama orang-orang yang mengaku ahli dalam bahasa Ibrani. Makanya wajar kalau banyak tertulis seolah-olah diksinya sangat-sangat contoh. Tuhan berantem sama Yakub. Kalau orang Yahudi bisa menjelaskan itu karena dia punya penjelasannya. Saran saya, Bapak kalau tentang kitabnya orang Yahudi tanya nih Bapak Billy nih. Gimana nih penjelasannya? Bener nggak Tuhan saya begini, Tuhan begitu? Nah, jadi enak. Gitu. Sebelum kita ke Bang Billy, saya sapa dulu dia. Ridu, Muslim dan Muslim. Dek, saya tinggal ya. Izin ya, saya mau sholat Jumat ya. Saya tinggal ya. Ya. Oke, siap. Bang Ridu, Muslim dan Muslim. Waalaikumsalam. Muslim. Ya, Bang Ridu ada yang mau disampaikan? Ini makanya ini Pak. Oke, Bang Ridu di bawah ya nyimak ya. Di sini biar kita kasih slot buat non Muslim untuk diskusi. Iya. Oke. Mark 16:15 ini Muslim dan Muslim nih. Halo Mark. Oke, turun. Shalom Bang Billy. Nih Bang Billy nih, Pak Kokos nih. Dia shalom, lihat shalom. terjemahan. Gimana? Dia mungkin Bang Billy bisa mengajarkan bagaimana cara memahami kitab suci yang sudah diterjemahkan, yang tidak memuat teks asli, yang sudah diselewengkan, disimpangkan, diterjemahkan secara brutal oleh orang-orang Kristen untuk mendukung doktrin mereka. Mungkin Bang Billy mau membantu Pak Kokos mungkin. Iya, kalau kita tahu terjemahan Kristen itu yang paling terkenal adalah Septuaginta ya. Septuaginta itu yang diminta, sebenarnya itu diminta oleh Raja Ptolemy, Raja Alexandria di Mesir itu ya. Atas desakan dan permintaan dialah
akhirnya terpaksa dibuat ya oleh 72 rabi-rabi. Hanya menghasilkan 5 kitab Musa, tidak ada kitab Yesaya, Mazmur nggak ada. Nah, 2 abad setelahnya baru dikerjakan oleh otoritas gereja, bapak-bapak gereja, dan itu semua ya, yang paling tertua lah misalnya kan terjemahan Yunani itu Sinaiticus itu nggak ada, Kejadian 1 sampai 20 nggak ada. Dia mulai langsung dari 21, artinya nggak ada kisah penciptaan gitu. Terus di Kejadian 2 ayat 2 versi Yunani, Tuhan berhenti pada hari, menyelesaikan pekerjaannya pada hari ke-6, padahal di Alkitab yang biasa ya itu hari ke-7. Hari ke-7. Dia hari ke-6. Artinya penerjemah Yunani alias Kristen itu banyak yang ngawur. Nanti belum di dalam Mazmur 22 ya, Karis Ephaunia de Veragra diartikan sebagai mereka menikam tangan dan kakiku. Belum di Yesaya 53 kata dia tertikam, itu nggak ada. Harusnya mekholel, dia menderita bukan menikam. Jadi semua terjemahan yang salah diterjemah itu adalah sengaja untuk mendukung konsep Tritunggal, ya, konsep Kristen yang bisa menggambarkan Yesus di dalam kitab Perjanjian Lama begitu. Kayak Yesaya 6:3 ayat 9 tuh, ketara banget Betul, perbedaannya antara kitab yang dikumpulkan oleh keluarga Mesoret dengan Septuaginta yang. Tapi aku nanya satu hal deh, Bang Billy, emang orang-orang Yahudi tahu nggak sih siapa rabi-rabi, nama-nama rabi-rabi yang menerjemahkan di zaman Raja Ptolemy itu sehingga betul-betul dianggap sebagai rabi, legitimasi bahwa dia rabi itu ada nggak? Orang Yahudi tahu nggak? Ada informasinya nggak sih kalian? Ada di dalam Talmud ada itu informasi. Oh, ada penjelasannya. Tapi pendeta nggak ada yang tahu loh. Aku justru malah pengen tahu kenapa aku pengen tahu, karena gini, kan kita kalau seandainya menerjemahkan kitab suci nih Bang Billy, kan harus ada kredibilitasnya. Apakah dia betul-betul kredibel, apakah dia betul-betul ngerti bahasa Ibrani, terus dia juga paham bahasa Yunani sehingga padanan katanya itu benar sesuai gitu loh Bang Bill. Nah, kalau orang Yahudi sendiri menganggap Septuaginta itu apa? Masih dianggap kitab suci? Septuaginta itu tidak pernah dipakai di dalam mengajar ataupun di dalam ibadah, ya, nggak pernah dipakai. Kedudukannya gimana dong? Ya karena waktu itu dipakai, karena waktu itu diterjemahkan itu atas desakan, ya, paksaan raja Yunani di Alexandria, Mesir. Mesir. Kalau enggak, namanya raja, kalau enggak bahaya. Iya, gitu. dihabisi. Jadi itu paksaan. Iya, jadi terpaksa lah dikatakan ketika terjemahan itu jadi itu kekelaman, seperti kekelaman dosa patung lembu emas katanya. Gitu. Jadi harusnya tidak diterjemahkan dalam bahasa Yunani gitu. Tapi ini tahu Bang Billy, kan karena aku nih Bang Billy tahu kalau aku ini kan kritis banget ya. Aku tuh kalau seandainya ada gak jelas siapa yang menerjemahkan, kalau Islam kan begitu ya, kita kan tinggalkan dulu itu. Kenapa? Kita mau tahu ini benar-benar nggak sih sesuai dengan yang diterjemahkan. Terus kita harus tahu nih namanya siapa tokoh-tokohnya. Terus tokoh-tokohnya itu benar-benar kredibel. Karena kan nggak semua. Contoh nih, tidak semua orang Yahudi itu lurus. Contoh, ada yang menyembah kepada Baal, Molok, bahkan ada yang menyimpang. Artinya kita bukan berarti karena dia Yahudi kasih informasi lalu kita terima, enggak. Tapi bahkan ulama-ulama kami, ya kayak Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, bahkan menerima informasi dari orang-orang Yahudi. Karena kan mereka adalah orang-orang yang pemilik kitab itu dengan ahli kitab. Tapi tidak semua informasi itu nanti dikomentari lagi nih. Artinya ada sisi ilmiah di situ. Apakah dia adalah orang yang jujur? Apakah dia ahli kitab yang betul-betul ahli kitab? Apakah dia adalah orang Yahudi yang bagaimana? Tapi kalau dia kayak sorry nih, kayak Paulus misalnya Yahudi itu. Tapi dia kan sudah terbukti tidak kredibel tuh. Dia pernah berbohong. Karena kalau berbohong itu kan pilihan, bukan kemampuan. Setiap orang kan punya kemampuan untuk berbohong, tapi pilihan. Jadi secara akademis, orang yang pernah berbohong sekali itu sulit untuk diterima lagi perkataan dia gitu. Nah, jadi Bang Billy sendiri tuh ya, Septuaginta itu di matanya orang Yahudi kan tidak dipakai. Tapi ada nggak dikaji secara ilmiah sama orang Yahudi sendiri? Dikaji secara ilmiah. Kan banyak tuh perbedaannya ya, dengan teks Mesorah tuh.
terjemahannya kalau kita bandingkan dengan, nggak usah lah Dead Sea Scroll ya, Kejadian 2 ayat 2 lah, Dead Sea Scroll. Antara Dead Sea Scroll, dia kan paling tua ya, antara Dead Sea Scroll, Septuaginta sama Masoret itu sama ya. Yang Septuaginta itu beda sendiri, bahwa Tuhan itu selesai dari penciptanya hari ke-7. Nah, Septuaginta malah beda. Ya, Septuaginta Aku sendiri punya yang hari datanya ke-6. tahu. Aku punya datanya tahu itu. Iya. Aku punya data itu. Septuaginta sendiri yang hari ke-6. Nah, itu yang kemarin di ruangnya si siapa namanya itu? Si Song, Boy. si Song kita pernah bahas. Septuaginta data hari nih. ke. Iya, coba pakai data coba. Septuaginta ya. Kejadian 2 ayat 2. Empatnya Dead Sea Scroll, teks Mesora, Septuaginta tuh dikumpulin sama Aki Kamarudin tuh. Setelah dikumpulin sama Aki Kamarudin, habis itu dibahas tuh. Ada beberapa perbedaan. Contohnya kayak Bible LXX versus MT. Teks Mesora tuh. Ya nih, kita Iya. coba uji nih. Ya. Enggak kan, kalau pengagum Septuaginta kan menganggap bahwa yang tertua itu yang paling benar. Nah, mereka kena tuh sama Masoret, sama Dead Sea Scroll. Iya, aku udah pernah pelajari itu. Yang tentang hari penciptaan kan? Iya. Teks Mesora serap. Pekerjaan pada hari ke-7. Juga ada ya. aku juga punya data Torah Samaritan. Ya. Nah, ini aku kasih data ya, Mili ya. Bentar nih, mana nih? Kok nggak bisa aku nih? Bentar, aku besarin dulu. Nah, ini dia. Nih ya. Ini aku kan punya nih basic datanya, aku punya. Bahkan aku udah jadi PDF nih. Nih. Itu kan Kejadian pasal 2 nomor 2 kan Bang Billy. Nah, ini nih dari Mechon Mamre ORG ini. Ini kalau nggak salah tuh ini kalau nggak salah teks Mesora. Ini teks Septuaginta. Tunggu, nih di atas ini nih. Di atas ini kita lihat panduannya. Nih. Teks Mesora dari www.mechon.org, teks Mesoret ya. Torah Septuaginta dari ecmars.com xxc index. Torah Gulungan Laut Mati dari http desenglishbible.com. Torah Samaria dari stepbible.org. Nah, jadi ini perbandingannya nih, yang di atas Torah teks Mesora, di bawah Septuaginta. Antara nanti Dead Sea Scroll-nya di bawah. Paling bawah banget itu Septuaginta teks Mesora, teks Samaritan. Nih, ya. Berarti ini kan teks Mesora nih. And the 7th day God finished his work. Oke, ini ya Bang Bill ya. Nah, ini Septuaginta nih. And God finished on the 6th day. Nah, terus kalau kita lihat DSS Dead Sea Scroll itu on the 7th day God finished his work. Wah, dialek aku kayak English begitu. Nah, di sini Samaritan ikut and on the 6th day God. Nah, jadi teks Samaritan sama Septuaginta tuh sama Bang Bill. Tapi teks Dead Sea Scroll dengan teks Mesora itu sama. Jadi dua ini beda, dua ini sama, dua ini sama. Dua. Maksudnya teks Mesora sama dengan Dead Sea Scroll. Dead Sea Scroll itu sama sama Torah Mesora. Kalau Septuaginta sama dengan teks Samaritan. Like that. Itu Bang Billy. Iya, Gitu. iya. Jadi kalau kita lihat perbedaannya juga, contoh nih, kalau lihat nih, ada sih perbedaan-perbedaan sih. Wah, aku ada kajiannya ini Bang Billy. Kalau Bang Billy mau nih, aku kasih nanti PDF-nya. Nih. Ya, boleh tuh. Nanti pelajari sendiri deh sama Bang Billy.
Gitu Pak Kokos. Pak Kokos ada lagi pertanyaan nggak? Jadi gini Pak Kokos ya, kenapa terjadi penyesatan? Ada metode aku ya nih, metode dari hasil belajar aku nih. Penyesatan itu terjadi pertama karena serampangan menerjemahkan kitab berbahasa lain. Ya, itu berbahaya. Kalau yang menerjemahkan adalah orang yang mengerti gramatikal, orang yang paham dengan bahasa yang terjemahkan, itu tidak mungkin ada penyesatan. Makanya, kalau kita lihat Yahudi itu punya tradisi namanya adalah Talmud. Dia punya namanya Targum, dia punya namanya tuh apa namanya itu Misnah. Apa itu Misnah? Ketika mereka dapat kitab suci, mereka tuh punya penafsiran tuh supaya nggak gagal memahami. Nah, Islam juga begitu. Islam itu punya namanya tafsir. Kenapa? Kata-kata asli kalau diterjemahkan sama orang yang tidak profesional atau diterjemahkan lagi kemudian itu bisa berbahaya. Satu narasi saja itu bisa berbahaya. Contoh yang dilakukan Paulus nih. Paulus saja nggak menerjemahkan loh, tapi ngutip loh. Jangan kan menerjemah nih, ngutip aja tuh salah-salah, tau nggak sih? Contoh nih. Coba Galatia pasal 3 nomor 10 tuh. Itu betul-betul dirubah sama Paulus kitab perjanjian lama tuh. Nih ya, makanya bahaya. Di Islam itu tradisi hafalan itu sangat kental. Karena kalau dihafal tuh susah untuk dirubah. Makanya para penghafal hadis itu ada, para penghafal Al-Quran itu ada. Nah, orang Yahudi juga memiliki penghafal, tradisi menghafal ada. Kalau Kristen kan nggak ada. Nah, jadi nih coba Pak Kokos nih, perhatikan nih Pak Kokos. Ya, perhatikan nih Pak Kokos. Ini kan Paulus nih yang nulis nih. Paulus mengutip loh, nggak menerjemahkan loh ya. Ngutip aja salah loh, apalagi menerjemahkan. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk tuh. Paulus ngutuk Bang Billy tuh. Bang Billy kan hidup di bawah kutuk Taurat tuh. Bahkan Yesus juga dikutuk karena hidup di bawah hukum Taurat. Sebab ada tertulis. Nah nih, dikutip nih Pak Kokos. Coba Pak Kokos di-mute dulu biar nggak ini. Di sini sebab ada tertulis titik 2. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ini maknanya beda nih. Di sini kalau kita lihat, Paulus mengatakan kalau ada satu orang Yahudi yang tidak sempurna melakukan 600 misfot, maka dia terkutuk. Terkutuk kalau tidak dilakukan. Makanya ada doktrin begini, hukum Taurat itu nggak perlu dilakukan, karena kalau dilakukan sekali saja harus dilakukan semuanya. Karena kalau seandainya tidak dilakukan satu maka terkutuk, pada akhirnya apa? Makanya dibatalkan, kan gitu tuh. Tapi ternyata ini kutipan kitab Ulangan, nggak gini bunyinya. Di dalam kitab Ulangan itu bunyinya nggak gitu, ya. Bunyinya diganti sama Paulus. Ini ngutip aja udah salah loh, makanya terjadi penyesatan. Apalagi seandainya kita bicara tentang apa namanya nih. Ya, nih dia ngutip ini nih Ulangan pasal 27. Nih. Di Ulangan pasal 27 itu bunyinya gini. Nih. Coba bandingkan ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis. Di sini ditambahkan nih segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nah, tapi di sini tertulisnya gini. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Maksud Ulangan di sini iya, kalau tidak dijalankan memang terkutuk, tapi bukan berarti ketika menjalankan segala sesuatu jadi terkutuk. Karena kalau tidak dijalankan segala sesuatu terkutuk. Kenapa? Kenapa saya bisa bantah? Karena orang Yahudi ini diberikan aturan. Apa aturannya dalam imamat? Kalau mereka gagal melaksanakan salah satu hukum Taurat, diantaranya mereka tak sengaja membunuh atau melanggar apapun, mereka dikasih solusi sama Tuhannya. Sebagaimana kami umat Islam. Apa solusinya? Kurbankanlah hewan ternak. Langsung dikutuk Tuhan? Enggak, buktinya banyak diselamatkan kok. Nah, tapi Paulus mengajarkan bahwa kalau tidak dilaksanakan satu, maka yang lain terkutuk tuh. Oleh karena itu Yesus karena tahu dia tidak ada yang mampu menjalankan hukum Taurat, maka dia menggenapi. Arti menggenapi apa Pak Pendeta? Menggenapi artinya dia mencurahkan darahnya untuk tidak lagi menjalankan kitab Taurat. Siapa yang ngajarin Pak Pendeta? Paulus. Di mana? Lanjut di ayatnya, Galatia pasal 3 ayat 13. Apa kata Paulus di sini? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Bahkan Taurat dikatakan kutukan. Padahal ini perintah Tuhan loh. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi di sini penyesatan besar terjadi. Kalau orang Yahudi diperintahkan menjalankan hukum Taurat, kalau tidak dilakukan mereka terkutuk. Bukan berarti Tuhan langsung habisi mereka dan mereka auto surga. Tapi mereka diperintahkan untuk menebus kesalahan mereka dengan apa? Kurbankan hewan ternak.
Makanya ada imamat korban penebus salah. Tapi Paulus mengajarkan tanpa darah tidak ada pengampunan. Padahal melakukan penebusan bukan hanya dengan hewan kurban. Tanya aja Bang Billy tuh. Nah, ini disebut dengan penyesatan. Dan lagi-lagi penyesatan bisa terjadi karena terjemahan. Ini contoh nih, Amos 8 nih, ya. Ini gagal terjemahan nih. Bisa saya tanggapi? Oh, boleh. Silakan. Abangku mau menanggapi yang mana? Poinnya biar saya tahu. Enggak, saya mau menanggapi gini. Saya bicara Quran dikit ya. Abang Islam atau Kristen? Saya Kristen. Oke. Kalau abang baca Al-Quran tuh bertanya. Kalau Al-Quran tuh ditanya, bukan menjelaskan Al-Quran. Enggak. Bukan, gini. Bagaimana Uni bisa menjelaskan tentang Injil orang, Bible orang, kalau di Quran Uni dikatakan seorang perempuan itu adalah pemikiran separuh, bahkan banyak menjadi penghuni surga, mana, penghuni Pak? neraka. Ya mana tuh di Al-Quran dikatakan kami pemikirannya separuh tuh mana? Di hadisnya. Al-Quran atau hadis nih? Ini bingung nih orang nih. Jadi hadis itu sahih loh. Nanti saya tunjukkan datanya. Pak, nah, terus Al-Quran atau hadis? Saya bingung nih, tadi katanya Al-Quran. Dengar. Aduh, kalau gini nih modal comot. Di Quran ada, di hadis ada. Nanti saya ya mana di Al-Quran dulu. Jangan nanti sekarang bentar, dong. Bentar. Jangan nambahin dulu syubhatnya. Subehat satu dulu. belum selesai, mau nambahin subehat lagi. Subehat satu dulu selesaikan. Bukan, bagaimana Uni bisa menjelaskan Bible. Gimana mau jawab orang subehat satu aja lu belum bisa tunjukin datanya. Mana di Al-Quran? Kalau saya pemikirannya separuh. Hantu belau, jangan memfitnah di sini. Di hadapan saya itu orang jujur lebih dihargai ketimbang orang pendusta. Ya, bawa-bawa Al-Quran nggak tahu ternyata hadis sama Al-Quran beda. Satu, jangan menipu di hadapan saya. Saya orang yang benci kepada saya berikan tempat asal jujur. Kalian maki saya, asal kalian jujur. Jujur kalian. Tapi ketika kalian menipu dan kalian tipui adalah kalian bawa Al-Quran, nggak ada tempat. Saya jadikan peliharaan. Di sini boleh. Mau jadi peliharaan boleh, mau jadi tamu boleh. Tamu saya hormati. Seperti Pak Kokos. Saya lebih baik mengobrol dengan orang yang tidak pernah belajar sama sekali ketimbang saya bertemu dengan orang yang tidak pernah belajar tapi menipu. Mana di Al-Quran ada dikatakan pemikiran perempuan itu separuh? Jangan penipu. Apa gunanya? Justru kalian, kalau kalian di sini mengaku Kristen dan menipu, itu hanya akan mempermalukan gereja. Karena kalian mengaku punya roh Tuhan. Kalau kami umat Islam ini, kami tidak pernah mengaku ada roh Tuhan dalam diri kami. Ya, nah bahaya kalian. Silakan, tugas kalian tuh bertanya saja tentang Islam. Tapi ketika saya mengkritisi kitab kalian, dasar saya ada. Ya, nggak usah diginiin. Soalnya nih kepala saya kepotong nih. Bang Datu, hilangkan dulu stikernya Bang. Ini ada Pak Nugroho nih. Nah, stikernya. Jadi gitu. Di sini ada Pak Kokos. Pak Kokos adalah orang yang dari tadi itu bertanya. Kalau kalian mau menjelaskan pakai data. Itu loh. Ya. Silakan tunjukkan bukti di Al-Qur'an ada penjelasan bahwa manusia itu, perempuan itu otaknya Leomar, saya kasih kamu kesempatan ya untuk menghargai kamu sebagai ciptaan Tuhan. Ya, binatang aja saya hargai loh, apalagi manusia. Uni. Oke, tunjukkan hadisnya coba. Di Al-Hadis maksud ya, tunjukin saya. tunjukin hadisnya. Hati-hati Pak Nugroho nanti ke band sama TikTok Pak kalau Bapak kelihatan di mobil. Karena pengikut saya masih sedikit. Udah, kalau gitu turun, nggak usah banyak bicara. Kalau seandainya nggak bisa tunjukin data, nggak usah banyak bicara. Jangan menipu di sini. Saya ini orang Islam, nggak gampang kalian tipui. Ya, walaupun saya pernah ketipu sama laki-laki sih. Kalau masalah cinta saya mudah ketipu emang. Tapi kalau masalah agama, kritisan dalam beragama, sorry banget. Ya, gua nggak mau ketipu. Gitu ya. Oke, di sini ada Pak Nugroho nih. Pak Kokos mau betulin mobil tadi, betulin parkiran sebentar, ada orang mau. Oke, silakan. Ya, di sini kita sapa Natalia. Natalia, halo. Natalia. Oke. Bang Billy, ada lagi yang mau disampaikan Bang Billy? Belum. Oke. Sandi, di situ ada suara musik ya. Kalau seandainya tidak bisa kondusif, turun aja, nggak usah naik ya, biar kita nggak terganggu diskusinya. Ya. Oke, Peri Sawah.
Saya juga ditipu perempuan. Man Jibril, jangan bohong, jangan kayak Oten. Ya, Periswawa, tema kita adalah kenapa kitabmu dikatakan suci, atau kenapa Tuhanmu dikatakan juru selamat, menyelamatkan kamu, atau kenapa Kristen itu dikatakan ajaran kasih. 3 tema itu mau yang angkat yang mana, Peri? Harus sesuai topik loh. Peri ini biasa. Oke, Peri saya mau tanya Pak kepada Yahudi saja. Boleh? Bang Billy diizinkan bertanya sama Bang Billy sama si Peri? Ya, lanjut. Oke. Silakan. Boleh ya. Peri bertanya. Oke, Brother Billy. Kamu masih makan daging sapi dan daging kambing? Enggak, karena tidak ada kasrut ya, metode pemotongan untuk yang standar kosher. Oh, jadi kamu sekarang sudah tidak makan itu lagi? Ya paling pas hari raya Pesak aja, biasanya ada dikirim dari toko kosher yang di Singapura. Bang Billy emang nggak boleh makan daging yang disembelih tanpa menyebut nama Tuhan, Bang Billy? Harus kosher, yang bukan hanya proses penyembelihannya, sama tapi Islam ya? Prosesnya harus sesuai agama ya? Darahnya si Peri harus tiris dari dalam tubuh. Kalau si Peri ketabrak juga hewan boleh dimakan atuh. Tapi Billy masih makan kan? Masih makan sapi kan dan kambing? Makan, tapi ya pas hari raya, pas ada kiriman aja dari Singapura. Oke. Saya mau baca di Al-An'am ayat 146. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya dan atau dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikian kami menghukum mereka karena durhakanya, dan sungguh kami maha benar. Jadi kamu sudah tidak makan apa berarti ya, kambing dan sapi, karena sudah diharamkan loh. Al-An'am ayat 146. Itu kan dan kepada orang Yahudi, bukan kitabnya Bang Billy. Semua hewan. Ya betul ya. Tapi kamu masih makan. Ini dengar dulu, saya jawab nih. Ferry, Al-Quran itu menjelaskan tentang Bani Israel perspektif Islam. Bang Billy adalah orang Yahudi perspektif kitab dia. Lu mau ngadu domba kita nggak mempan. Gua udah belajar juga sama dia. Kata siapa? Katanya Al-Quran ini untuk semua umat, semua alam. Tapi ternyata kenapa cuma khusus? Ya Bang Billy nggak terima Al-Quran. Lu sakit jiwa lu. Jangan Kak. Bang Billy itu menolak Al-Quran, bahkan menolak Bible lu. Kecuali dia terima Bang Billy nggak Al-Quran. percaya ayat ini ya. Oke. Yang kedua Billy. Al-An'am lah. Lucu. Oke, dia nggak Bang percaya. Billy, Sekarang ini saya kitabnya baca. tanah. Iya. Oke. Kenapa Karena dia dia orang sakit kitabnya jiwa? tanah kan. Iya, Yang berikut tanah kitabnya. Ya. Ali Imran ayat 93. Lah, lu nanya Bang Billy. Itu halal. Hantu belau. Lu nanya nggak layak, lu nanya kepada orang Yahudi Al-Quran, mereka nggak terima Al-Quran. Lu nanya ke gue. Aku nggak tahu Al-Quran. Lu nanya Al-Quran ke gue. Lu nanya kurang ajar lu. Masa nih kalau lu nanyain kitab Weda sama orang Islam lu kurang ajar, karena mereka bukan pemegangnya. Tanya sama gue Al-Quran. Oke, tanya sama gue. Oke, Ali Imran ayat 93. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel dalam tanda kurung Yakub atas dirinya sebelum Taurat. Pertanyaan saya, sebutkan makanan yang diharamkan oleh Yakub. Silakan. Dalil Mana ya? saya tahu? Ya, kenapa saya harus tahu? Katanya paham Al-Quran. Katanya paham Al-Quran. Kalau Allah paham Al-Quran itu paham apa yang ditulis di Al-Quran. Kalau paham, nggak bisa jelaskan. Saya bukan orang kayak kalian suka nama-nama firman Tuhan. Kalau Allah tidak detailkan, diam dulu, lagi puasa nih, gantian dong kalau ngomong. Paham Al-Quran itu diam dulu dong. Saya lagi ngomong, jangan jadi binatang di sini. Mau jadi hewan peliharaan, ya. Di mute, kalau di mute. Saya lagi ngomong. Ini gimana sih kok kayak? Diam dulu. Nah, Allah saya kalau tidak menjelaskan secara detail isinya, kenapa saya harus cari tahu? Paham Al-Quran maksudnya adalah paham. Ini kok udah turun kau ya, aku nggak suka nih, udah capek aku. Paham Al-Quran itu maksudnya paham apa yang diturunkan, bukan apa yang tidak dijelaskan. Kalau Al-Quran tidak menjelaskan detail makanan dan hukum-hukumnya orang Yahudi, kenapa kami harus cari tahu? Kan itu untuk orang Yahudi.
Kami orang Islam. Yang terpenting Allah beritahukan hukum buat kami. Nah, terkait orang Yahudi, Allah berkali-kali berfirman. Pertama, mereka diperintahkan juga zakat. Mereka diperintahkan oleh sholat juga. Syariatnya sama nggak? Ya nggak mungkin sama. Timelinenya aja beda. Yang mereka ikuti Nabi Musa, yang kami ikuti Nabi Muhammad. Kitab Tanakh buat mereka. Ya tentu hukum-hukum Tanakh yang mereka ikuti. Kami adalah Al-Quran. Lalu kau tanya Al-Quran kepada orang Yahudi, kan nggak nyambung kau. Nah, lalu kau tanya hukumnya orang Yahudi kepadaku yang tidak Allah jelaskan, kan gila kau. Makanya kalau jadi orang Kristen tuh jangan ODGJ. Itulah. Kau tanya hukum Yahudi sama aku, mana aku tahu? Kecuali Allah kasih tahu sama aku. Jadi makanan yang diharamkan itu adalah bla 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 bla. Tapi Allah kasih tahu apa yang secara garis besar yang Allah perintahkan kepada Bani Israel, yang juga diperintahkan kepada kami ada. Contoh, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tawarka'u ma'ar rakiin. Jelas. Lah, kau tanya sama aku orang hukum Yahudi. Buat apa? Lagi buat apa aku tahu? Apa untungnya buat aku tahu hukum-hukum Yahudi? Aku bukan orang Yahudi. Lucu nih orang Kristen lama-lama. Al-Quran ditanya ke Bang Billy, hukum Yahudi ditanya ke gue. Kan ada lain kau. Kau tanya Al-Quran ke Bang Billy, kitabnya Tanakh. Dia bukan orang Islam, dia orang Yahudi. Kau tanya hukum Yahudi sama aku yang bukan orang Yahudi, kan agak lain kau. Lucu kau. Sama dengan gini Uni, kalau aku sikapi ya, kalau di Al-Quran kan Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, ya kan? Jadi sama aja kita segala sesuatu ya, kan? Jangan dipotong bang. Enggak, maksudnya gini. Saya minta tolong. No. Saya paling tidak suka dengan orang Kristen yang suka memotong. Enggak, jelaskan baca. Baca fullnya bang. Maksudnya baca orang fullnya. Kristen tuh menganggap kayak ini contoh, Albert Einstein tuh jenius. Terus kita tanya, Albert Einstein bisa buat rendang nggak? Nggak bisa, ya berarti bukan jenius. Nah kan kayak gitu ketemunya kan? Satu itu. Yang kedua itu. Juga Al-Quran itu jangan dipotong. Kalau dibaca ayatnya itu, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu untuk umat Islam sebagai petunjuk dan rahmat, bukan cara memasak masakan rendang. Makanya tapi itu. Nah, jadi mereka tuh begitu. Albert Einstein jenius, ya kan? Terus kita tanya, Albert Einstein bisa bikin rendang nggak? Nggak bisa. Oh, berarti bukan jenius gitu. Ya lah Pak. Ya, nah, ini keren nih Pak Nugroho tuh cara berpikirnya keren. Jadi gini Pak, Pak si Ferry Sawa itu, Bapak kalau lihat di YouTube dari tahun 2 tahun 3 tahun lalu, dari dulu tuh memang metode diskusinya itu memang sorry ya aku bilangnya tuh kayak sumber daya manusia yang sangat rendah gitu. Pertama, tidak mengizinkan orang lain bicara di komen orang lain, di komen sendiri itu. Kalau dia di komen sendiri dia kayak motong-motong nggak apa-apa lah kan, itu komen dia. Tapi yang tidak masuk akalnya tuh dia masuk ke komal Islam, diizinkan bertanya tentang Islam. Ketika kita jelaskan, dia yang motong, dia yang membantah, tapi membantah nggak pakai data, tapi dengan ketidaktahuan dia. Contoh kan nggak masuk akal tadi. Orang Yahudi adalah orang Yahudi, bukan orang Islam. Orang Islam bukan Yahudi. Jadi kalau mau tanya hukum-hukum Yahudi, buat rendang ya sama Uni, kan gitu nih, iya kan? Iya, mantap. Nah itu maksud saya. Albert Einstein, gitu. Albert Einstein kan jenius Uni, iya kan? Jenius kan dia. Iya. Kita tanya dia. Tapi coba tanya. Bikin rendang, nggak bisa. Ayam pop nggak bisa. Terus kita langsung simpul. Albert Einstein tuh nggak jenius tuh, masuk bikin rendang nggak bisa, bikin ayam pop nggak bisa, ya nggak mungkin pikiran kayak gitulah. Tapi Bapak tahu nggak secara psikologis kenapa pertanyaan seperti itu muncul dari teman-teman Bapak yang Kristen? Secara psikologis kita belajar nih. Nggak tahu nih, kenapa tuh? Salam kenal Uninya mana? Oh, Uninya hilang. Iya, Uninya mana? Salam kenal semuanya. Kebetulan saya anak Papi J. Jadi untuk saudara-saudara saya yang Muslim, saya salam toleransi. Gak ada Uninya ya Bang ya? Tahu, kayaknya mungkin ke banned kali akunnya. Iya Uni. Uni, saya mau bertanya Uni. Ya, sabar. Boleh, silahkan. Bentar, sabar. Iya, silakan.
Terima kasih Uni. Saya mau bertanya di sini. Saya mau diskusi secara Belum bertanya sebentar, sabar dulu ya. Pak Nugroho tadi mana? Oh, Pak Nugroho ke band gara-gara mungkin Bapak di mobil tuh. Saya tertarik pengen ngobrol panjang kali lebar sama Pak Nugroho, teman-teman. Ya. Mudah-mudahan Pak Nugroho naik lagi ya. Pak Nugroho ke band ya? Bapak ke band kah? Mana Pak Nugroho tadi? Ya Ben itu, ini lama itu karena di mobil itu. Oh iya ya. Biasanya kalau di mobil memang ke band sih. Pak Nugroho, next time kalau Bapak ngobrol-ngobrol sama saya, kita ngobrol-ngobrol masalah apa nih. Jadi gini, saya sampaikan dulu nih, secara psikologi kita bisa menganalisa kenapa muncul pertanyaan-pertanyaan yang secara akademik itu pertanyaan yang gagal ya, kalau di dalam ruang akademik atau di ruang perkuliahan gitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu pertanyaan yang logical fallacy. Kenapa? Ini mohon maaf nih, karena mungkin saja teman-teman Kristen berpikir bahwa tidak bisa menjawab itu adalah bukti kebenaran. Padahal tidak seperti itu. Yang tidak benar itu adalah ketika klaim tidak bisa dibuktikan. Nah, itu baru yang tidak benar. Klaim tidak bisa dibuktikan. Contoh, saya adalah istri Yesus misalnya. Saya tidak bisa buktikan, itu dusta. Tapi kalau seandainya klaim sesuai dengan klaim, baru itu benar. Contoh, Allah laisa kamitslihi syai'un. Artinya Allah itu tidak semisal dengan apapun. Nah, jadi klaim itu harus dibuktikan. Bukan berarti tidak bisa menjawab. Dan tidak semua pertanyaan itu yes or no jawabannya. Bahkan diam pun adalah jawaban. Nah, adabnya orang Islam itu tidak akan mau menambah-nambahi apa yang tidak tertulis. Dan bahkan saya sendiri jarang mengutip kalam ulama untuk menjelaskan sesuatu kepada orang Kristen. Karena apa? Apa yang disampaikan para ulama itu berdasarkan hasil kajian mereka, yang disebut dengan tafsiran. Apakah tafsir itu salah? Tidak. Tetapi khawatirnya konsepsi dari para ulama disalahpahami secara konsep para ulama dipahami secara salah oleh orang-orang di luar Islam. Berakhir sudah diskusi Nirva dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.